Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham AKRA ya atau AKR Korporindo Tbk. Ini sudah rilis laporan tutup tahun 2022 tanggal 24 Maret kemarin dan hari ini tanggal 2 April 2023 ya, hari Minggu. Harga sahamnya terakhir hari Jumat kemarin itu turun 1,59% ke 1550 per lembar saham. Untuk kinerja harga sahamnya, kalau kita lihat di sini ini cukup menggembirakan karena dalam range 1 sampai 10 tahun ini semuanya floating profit teman-teman ya. Jadi mungkin sebagian teman-teman yang memegang saham ini sedang floating profit ya. Kemungkinan ada yang minus-minus namun biasanya belinya di bukan range ini. Untuk year to date aja sudah naik 10,71% ya. Harga tertinggi setahun terakhir itu 1650 dan terendahnya 865. Jadi harga saat ini tuh sedang berada di puncak atau terdekat dengan harga tertingginya selama setahun terakhir. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas ya saham AKRA ini dari 4 analisa. Yang pertama analisa fundamentalnya kira-kira secara umum ini seperti apa. Kemudian seasonality ya kira-kira bulan-bulan terbaik harga saham ini pernah naik. Kemudian kita akan cek dari bendarmologinya apa yang terjadi perpindahan sahamnya selama setahun terakhir ini dari siapa ke siapa dan terakhir analisa teknikalnya nanti kita kira-kira harga sahamnya akan mengarah kemana. Oke, sebelumnya kita akan kenal lebih dekat dulu ya dengan PT AKR Korporindo ini ya. Kalau kita baca di sini keterangannya ya perusahaan swasta ya bergeraknya di bidang infrastruktur logistik, perdagangan dan distribusi bahan kimia dasar, distribusi BBM, jadi ada bahan bakar minyaknya juga, ada pertambangan dan perdagangan batu bara, jadi ada batu baranya juga teman-teman ya. Oke, ini PT Aker Corporation ini beroperasi di Indonesia dan China, jadi dia punya di dua negara ya, di Indonesia dan China. Oke, perusahaan ini sebagian besar itu ekspor ya ke pelanggan yang berbasis di Jepang dan Eropa. Oke, kira-kira ini aja teman-teman ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Ini sudah IPO lama 94 ya dengan IPO price-nya 4.000 dan ini sudah stock split dua kali 5 dan 5. Jadi sehingga kalau kita bagi 5 terus bagi 5 lagi berarti harga IPO-nya kira-kira kalau saat ini adalah 160. Dan kalau kita cek harganya tadi sudah 1550 ya, sudah hampir naik 10 kali lipat dari harga IPO. Nah, ini kira-kira teman-teman ya, produk dan servisnya dia, ada perdagangan tadi sudah disebutkan ya, perdagangan dan distribusi BBM industri, ada logistik juga, ada bahan kimia dasar, kawasan industri dan pelabuhan, ada pelumas juga. Ya, ini kira-kira ya dia punya 818.000 kiloliter kapasitas untuk tank terminal, kemudian punya 350 unit truk tanker ya, ada kapasitas warehouse-nya 50 square meter, ada kapal juga, kapal khusus 14 unit dan memiliki 160 SPBU dan SPBN. Ya, ini ada juga beroperasi di 17 pelabuhan laut ya di Indonesia didukung oleh pemanfaatan teknologi IT secara real time. Ini saya ambil dari public expose-nya terakhir 2022 ya. Ya, kira-kira teman-teman sudah bisa mengerti kira-kira ini perusahaan seperti apa gambaran secara umumnya. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana kinerja perusahaannya ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya sejak 2010 ini naik turun, jadi sebenarnya stagnan ya. Cuman 2022 ini dia meloncat teman-teman ya. Dia meloncat, kemudian diikuti juga dengan laba kotornya, laba usaha dan laba bersih. Dan ini laba bersihnya dulu juga pernah loncat tahun 2011, padahal 2011 itu dia sama ya teman-teman, ya, cuma 20 triliunan, namun ini loncat di sini teman-teman ya. Ini saya nggak cek lebih dalam. Ya, jadi secara overall ini 2022 memang kinerja tertingginya ya selama dari 2010. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, dari struktur pendapatannya, kita lihat di sini beban pokok penjualannya naik teman-teman ya. Beban pokok penjualannya naik, kemudian beban usahanya ini turun, sehingga laba usahanya naik ya. Kemudian beban lain-lainnya ini juga hampir nggak ada ya, 0,1% ke 0. Ya, laba bersihnya ini turun teman-teman ya. Jadi secara struktural meskipun tadi secara nominal naiknya luar biasa, namun ternyata secara struktural turun ya. Laba bersihnya dulu 7,1% dari pendapatan, sekarang cuma 5,2%.
Nah, ini adalah kinerja jangka pendeknya teman-teman ya, laporan tutup tahun 2022 dibandingkan tutup tahun 2021. Secara pendapatan ini pasti naik semua, tapi kalau kita lihat grafiknya aja sudah kelihatan ya. Karena ini kinerja tertinggi sepanjang masa dan naiknya ini lumayan ya, 84, hampir 2 kali lipat semua ini, bahkan laba usahanya 2 kali lipat lebih. Ya, secara struktur pendapatannya ini nggak berubah, beban pokok penjualannya, namun beban usahanya turun ya, sehingga laba usahanya naik ya. Untuk laba bersihnya ini meningkat kalau jangka pendek, tadi kalau jangka panjang dia menurun ya. Namun kalau dibandingkan dengan 2021, ternyata dia meningkat dibanding 2021 ya, dari 2022. Oke, bagaimana dengan valuasinya? Kalau kita lihat valuasi saat ini ya, saat video ini dibuat, PBV-nya ada di 2,84 dan PER-nya 12,95. Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk PBV ini sebenarnya kalau sejak sebelum 2017 ini di bawah, namun setelah 2018 ini dia di atas, teman-teman ya. Jadi lebih di arah tengah-tengah gitu ya. Padahal kinerja ini tertinggi sepanjang masa ya, namun valuasinya masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun 2017 ke belakang. Secara pair-nya juga sama, kalau ini kalau pair ini otomatis ya karena earning-nya dia mencapai level tertinggi sehingga dia akan rendah karena harga sahamnya kenaikannya tidak tidak seimbang dengan kenaikan kinerja labanya. Kalau kita cek ROE-nya cukup tinggi ya, 21,91%. Namun karena kita bayarnya di PBV 2,84, maka earning yield-nya itu hanya menjadi 7,72%, sehingga valuasinya menjadi mahal karena di bawah 10%. Kalau teman-teman tanya harga wajarnya ya, menurut saya harga wajar sebuah perusahaan itu ya earning yield 10 sampai 15% ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dividennya. Kalau kita lihat di sini sangat rutin bagi dividen ya. Bahkan pernah 3 kali setahun, 2 kali, 2 kali, 2 kali, pernah 3 kali, 1 kali ya. 2022 juga sudah 2 kali. Ya, terakhir PO ratio-nya 2,71% dan kalau kita lihat di sini eh, rata-rata PO ratio-nya ya 50% sampai 60% ya. Jadi saya forecast aja ini adalah akan membagikan totalnya 50%. Ya, 50% berarti 120 dibagi 2, 60, 60 dikurangi 25. Karena kan sudah dibagikan 25 ya, sisanya berarti 35. Dibagi harga dengan saat ini, kira-kira teman-teman akan mendapatkan 2,25% dari dividennya jika harganya masih 1550 ya. Pak, ini harga tertinggi teman-teman ya. Kalau misalnya turun lagi tentu saja ini akan meningkat prosentasenya. Dan estimasinya nanti bulan Mei ya. Ini selalu rutin di bulan Mei selalu membagikan teman-teman ya. Nah, sekarang kita cek di seasonality-nya. Ya, tadi dividen sebulan Mei, ternyata bulan Mei ini turun 40%. Naiknya di Aprilnya, teman-teman. Jadi menarik ya. Jadi naiknya di bulan Aprilnya justru, dan ini April 3 tahun terakhir naik terus dan secara 10 tahun potensi naiknya adalah 60%. Jadi ada peluang nanti di bulan April, teman-teman. Ya. Meskipun ini Maretnya sudah naik cukup tinggi ya. Di tahun sebelumnya juga sama, Maret naik tinggi, namun Aprilnya masih tetap naik tinggi, teman-teman ya. Oke, jadi ini secara seasonality juga menarik ya karena ini sejak 2021 juga naik terus tiap tahun, kemudian ini juga di April juga ada potensi naik, teman-teman ya. Ini pas sekali karena besok adalah hari kerja, hari bursa pertama ya di April. Nah, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya ya. Jadi ini pemegang sahamnya PT Arta Kencana Raya Tama, ini pengendalinya 59,6%, ada masyarakat 38,72%. Dia memiliki saham treasury juga 1,68%. Dan direksi dan komisarisnya nih lengkap teman-teman ya, memiliki semua ya sahamnya dan jumlahnya ini besar-besar ya teman-teman ya. Ada yang 173 juta lembar saham ya, jadi cukup besar-besar, 70 juta lembar saham, 36 juta lembar saham ya. Kemudian jumlah pemegang sahamnya ini juga meningkat ya untuk retailnya ya. Untuk retailnya ini jumlah pemegang sahamnya meningkat dari 12.600 ke 14.700. Kalau kita cek di sini partisipasi asingnya 32%, jadi ini cukup untuk kita mengikuti investor asing di pergerakan harga saham Akra ini. Dan kalau kita lihat ya, di bulan Maret dia akumulasi tertinggi ya, sejak Oktober. Secara overall dia asing sedang mengakumulasi ya. Oke, nanti kita akan cek ya kenapa kok jumlah investor retailnya naik, namun investor asing juga mengakumulasi terus. Jadi siapa yang jual? Investor retail beli, investor asing beli gitu kan. Jadi kita akan lihat di sini teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat di sini
Akra ini ya, bulan Februari ke Februari, Februari 2023, lokal, kepemilikan lokal ada 47,2% dan asingnya 52,8%. Jadi tadi secara partisipasi 30%, secara kepemilikan total 52%. Jadi memang kita bisa memastikan bahwa pergerakan investor asing di sini sangat penting ya untuk pergerakan harga sahamnya. Jadi kita bisa follow asing di sini. Oke, kalau kita lihat teman-teman ya di sini ya, total asing ternyata overall membeli ya. Overall membeli nih teman-teman, tapi hanya 0,49% selama setahun terakhir. Ya, kalau kita lihat lokal memang sedang menjual. Tadi kan kelihatan ya asing memborong terus, namun kok investor retailnya juga naik ya secara kepemilikan. Nah, kalau kita lihat ya, secara jumlah investor. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata investor retail kita secara kepemilikan justru turun. Ya, secara kepemilikannya turun, namun secara jumlahnya naik. Jadi, mungkin ada satu investor besar yang memiliki dana besar keluar, ya, digantikan oleh investor retail-retail yang dananya lebih kecil, sehingga secara jumlah investor naik, namun kepemilikannya berkurang, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini siapa yang mengakumulasi ya. Ini yang buangan paling besar adalah dana pensiun. Jadi ada dana pensiun yang keluar, perusahaan asing juga keluar. Di sini ya besar ya 4%, kemudian ada reksadana juga asing yang keluar, kemudian investor retail lokal kita juga keluar. Ya, dan itu mestinya investor retail yang memiliki dana besar ya. Karena tadi jumlahnya malah bertambah investor retailnya. Nah, siapa yang menampung? Yang menampung di sini tetap investor asing ya. Ya, 5%. Jadi tetap tinggi namanya. Ini 5%, ada sekuritas, ada institusi bank atau lembaga investasi, ada insurance juga namun kecil sekali ya. Dan di lokal ada insurance yang rajin sekali untuk mengakumulasi saham ini. Ya, jadi secara overall ini sedang diakumulasi teman-teman ya, meskipun tadi jumlah investor retailnya bertambah secara jumlahnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, tadi eh, Arta Kencana Jaya ini kan memiliki 11,96 miliar lembar saham ya, sedangkan di masyarakat itu hanya 7,7. Nah, yang beredar itu kan 10,3 miliar ya. Ternyata memang pengendali ini memiliki saham scriptless dan non scriptless ya, di mana dia membeli secara rutin nih teman-teman ya. Perusahaan ini membeli sahamnya secara rutin juga ya. Nah, kalau kita cek tadi di bulan Maret sudah kelihatan juga ya, ini grafik investor asingnya ya, kelihatan sedang akumulasi ya, bahkan ini akumulasinya tertinggi tadi di bulan Maret ya. Ada satu hari di mana naiknya cukup dahsyat ya, kemudian turun, kemudian naik lagi ya, menembus harga tertinggi setahun terakhir ya. Kalau kita lihat di broker summary juga ini terlihat normal akumulasi atau small accumulation ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat secara teknikalnya seperti apa ya. Ini per hari transaksinya cukup besar, 61,9 miliar. Ya, kalau kita lihat ini bergeraknya di atas EMA 200 dan kemarin sedikit sideways di sini ya. Sejak akhir 2022 di sini sideways sempat breakdown ya di sini. Nah, dia terakhir tembus resisten ini tahunnya 1450 ya dan naik ya, dia breakout di sini ya. Dia breakout di sini ya, jadi kemungkinan dia akan membentuk pola uptrend ya karena sudah breakout dari sini ya. Dan di sini kan tadi kita lihat sedang akumulasi ya. Jadi di area sini tadi sedang terlihat sedang akumulasi ya. Kemudian dia breakout ya, kemudian dia akan membentuk pola seperti ini ya. Ya, ini adalah all time high-nya dia. Apakah dia akan breakout lagi? Kemungkinan iya. Ya, kemungkinannya. Oke, itu coret-coretan dari saya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke risamnya. Dari fundamental tadi kinerja jangka panjangnya naik ya, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi masih terbilang mahal. Rutin bagi dividen, nanti forecastnya adalah 2,25% di bulan Mei nanti ya. Untuk seasonality, dia ada potensi naik di bulan April dan terdekat ada di bulan Juli. Kemudian bandar homologi tadi Februari ke Februari sedang akumulasi, 1 sampai 31 Maret juga sedang akumulasi. Secara teknikal tadi breakout dari resisten 1450 dan berpotensi uptrend ya setelah breakout dari sideways atau ranging. Terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham Akra ya. Silahkan teman-teman tetap analisa sendiri sebelum memutuskan untuk menjual atau membeli saham Akra ini.
Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa video saham Akra ya. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.